Oke, genre berikutnya adalah simulation. Ya, di sini dikasih contoh Goat Simulator yang bikin Coffee Stain Studios ya. Nah, sesuai namanya, karena ini adalah simulasi, maka game ini beratnya ada di simulasi. Ya, pemain akan berada di dalam sebuah dunia permainan yang dibuat sangat persis atau nyaris sama seperti di dunia nyata. Ya, ciri-cirinya dia meniru dengan detail keadaan dunia nyata, entah ekonomi, misalkan, entah lalu lintas, dan seterusnya. Politik juga bisa dibikin simulasinya. Ya, ada politik simulator. Ya, dunianya ini akan berkembang sesuai dengan interaksi dari pemain. Jadi, apapun keputusan pemain yang diambil, itu akan mempengaruhi secara langsung dunianya. Yang disimulasikan bukan hanya kondisi fisik dunia, ya, tapi bisa juga sistem, contohnya adalah sistem ekonomi. Ya, tadi saya juga sudah menyebutkan sistem lalu lintas, misalkan. Politik bisa juga. Ya, ini sejarah beberapa game simulasi. Ya, simulasi menerbangkan pesawat F-16 Falcon di sini. Wing Commander, ya, walaupun ini bukan mensimulasikan dunia nyata ya, karena ini ada di luar angkasa. Kita belum sampai ada perang bintang. Microsoft Flight Simulator, ya, lagi naik daun lagi. Kemudian ada juga Tank Simulator. Dan berbagai macam simulator lainnya. Ya, Euro Truck Driving Simulator. Kemudian Paper Please, itu juga termasuk simulasi. Ya. Nah, faktor penting dari game simulasi itu adalah simulasinya sendiri. Tapi di sini kita harus mempertimbangkan seberapa jauh kita ingin mensimulasikan dunia nyata tersebut. Ya, karena kalau terlalu realistis, maka game tersebut bisa jadi tidak menyenangkan dan malah meninggalkan unsur gamenya. Ya, jadi sekedar simulasi biasa. Ya, ini hati-hati sedikit kalau mau bikin game simulasi ya, tidak harus dunia nyatanya itu ditiru persis. Ya, katakanlah sebagai contoh The Sims ya, kalau Sims-nya meninggal itu nanti kan ada Grim Reaper. Nah, itu kan tidak ada di dunia nyata. Ya, kemudian sistem makan, sistem hausnya kayaknya tidak dimasukkan sama Maxis ya. Kalau manusianya di Sims bisa haus, bisa lapar, bisa seterusnya sama seperti dunia nyata, ya kenapa kita tidak ngalamin aja di dunia nyata ya kan? Malah membosankan nanti gamenya. Lalu faktor penting yang lain berikutnya adalah tentu saja AI di sini. Sumber dayanya tentu saja programmer ya, AI-nya bisa membuat simulasi dari sistem nyata, kemudian sistem fisika, sistem physics, ya artisnya dari environment harus senyata mungkin, ya Microsoft Flight Simulator bahkan pakai data dari dunia nyata beneran. Level designer juga termasuk di situ. Ya, ada beberapa subgenre di sini, construction and management serta life simulation. Nah, yang disebut construction and management ini biasanya kita kenal sama game simulasi juga. Ya, bisa terdiri dari city building, ya SimCity, bisnis, Tropico, government, Demokrasi 3, terus sport management, football manager, ya walaupun untuk sport kita akan lihat di genre sport sendiri. Ya, contohnya city building di sini juga dikasihkan Stardew Valley ya atau Harvest Moon atau Story of Seasons. Ya, itu bisa kita kategorikan sebagai city building. Kemudian live simulation sesuai namanya ini mensimulasikan kehidupan virtual. Ya, bisa jadi ada digital pet-nya di sana, pet simulator atau dating sim. Ya, contoh paling gampangnya The Sims. Nah, sekalian aja kayaknya kita akan bahas sport ya, karena ini masih berhubungan dengan simulation. Ya, di sini dikasih contohnya Football Manager 2015. Nah, sport game ini adalah pengembangan dari game simulasi, tapi sesuai namanya dispesifikan ke olahraga. Ya, pemain akan berperan sebagai atlet,
dalam pertandingan olahraga, dan ini bisa kita kategorikan jadi dua macam. Ya, ada simulasi olahraganya sendiri, basket, voli, sepak bola paling umum, ya, atau manajemen tim, ya, seperti football manager tadi. Nah, ini beberapa contoh game sport, ya, ada golf, Pro Links Golf, ya, ini yang nyatanya, atau bisa kita bikin agak fantasi sedikit, ya, contohnya Mario Golf. Ada skill-skillnya segala di sana. Ya, tapi tetap gamenya intinya adalah sport. Mancing ada ternyata simulasinya ya. Trophy bass fishing di sini. Sepak bola tidak usah ditanya, banyak ya. Ada Winning Eleven, ada Pro Evolution Soccer. Skating, skateboard. Ya, yang terkenal adalah Tony Hawk Pro. Dan lain-lain ya. Banyak sekali game sport yang beredar di sana. Nah, faktor penting dan sumber dayanya ini masih sama dengan game simulasi. Ya, cuman kelebihannya game sport itu adalah pasarnya itu jelas banget. Ya, setiap orang ini pasti punya kesukaan terhadap salah satu olahraga, ya entah sesedikit apapun itu atau bahkan sebanyak apapun itu. Ya, makanya untuk game sport ini selalu ada pasar. Contohnya sepak bola. Ya, sepak bola banyak yang suka, maka game pasarnya sepak bola, permainan sepak bola, entah Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer, itu masih ada. Nah, terakhir kita akan lihat genre yang lebih nyantai, ya kan sesuai namanya sendiri, ini adalah casual game. Ya, seperti apa game yang dikatakan casual, kita akan lihat di video yang satu ini.